Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia dan saya sudah bersama sahabat saya, guru saya Kiai Haji Muhammad Nur Hajid. Kiai, ini ada pertanyaan penting yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan pembagian warisan. Ini karena tema kita adalah soal warisan. Ini menarik, Kiai. Ya, seringkali saudara-saudara kita kalau sudah bicara warisan itu kepinginnya langsung dapat bagian. Betul nggak, Bu? Padahal ada hak yang harus ditunaikan sebelum warisan itu dibagi. Ada hak yang harus ditunaikan. Baik. Untuk si mayit sebelum harta warisan itu dibagi. Apa hak-haknya? Tentu hak paling dasar, kuburkan dulu mayitnya dengan baik. Jangan baru meninggal karena hartanya banyak sudah berantem. Ini bagian saya, ini bagian saya, itu bagian saya. Akhirnya kalau tidak bisa mengendalikan diri saling bunuh. Betul apa enggak? Nah, hak yang harus ditunaikan pertama kali adalah hakul adaminya dari si mayit. Kuburkan dengan baik. Kalau punya hutang, bayar hutangnya dulu. Sebab kalau tidak kasihan, ya saat orang lain masuk surga, dia masih ditagih hutangnya. Kalau dari hutang ternyata warisannya habis, ya nggak usah dibagi. Wong yang wajib itu adalah bayar hutang. Setelah bayar hutang, cek apakah dulu pernah hibah, pernah ngasih hadiah, misalnya pernah ngasih wasiat kepada si A, si B, satu kasih hadiah pada si A, si B, tunaikan dulu. Kalau itu sudah ditunaikan, ada sisa, baru itulah yang dibagi sebagai harta warisan. Jelas? Jelas. Insya Allah. Oke, dan pemirsa untuk lebih jelasnya apa saja langkah-langkah kemudian yang harus dilakukan dalam pembagian hukum waris, langsung saja kita simak tausiah. Yang pertama dari Kiai Haji Muhammad Nur Hajid dengan subtema hukum waris dalam Islam. Silakan. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah dan para pemirsa iNews dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah tadi saya memulai tentang pentingnya ilmu waris ini dalam Islam. Apa dasar dari ilmu waris ini sehingga begitu penting dan harus ditunaikan? Kalau namanya harus itu hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau nggak dikerjakan dosa apa pahala? Dosa. Masalahnya sekarang banyak nggak di antara kita yang bagi waris sesuai dengan syariat Islam. Nah, inilah pentingnya kita kaji bersama-sama. Para hadirin, para jamaah dan pemirsa iNews dimanapun berada, Allah mengatur tentang ilmu waris ini cukup detail. Tidak ada ayat yang begitu detail seperti detailnya Allah mengatur tentang ilmu waris. Sampai bagiannya seorang anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, ibu berapa, ayah berapa, itu ditulis dalam Al-Quran. Ini apa artinya? Artinya adalah betapa pentingnya Islam memperhatikan tentang ilmu waris. Kenapa Islam sangat penting dan concern serta peduli memperhatikan ilmu waris? Agar tidak terjadi pertengkaran, agar tidak terjadi permusuhan. Sebab sehebat apapun orang itu, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau presiden, mau tukang becak, kadang kalau tidak kuat-kuat imannya, setelah lihat duit matanya hijau apa merah. Maka orang yang tidak punya iman dan tidak mengikuti ketentuan Allah, pasti kalau sudah bicara uang, dia tidak akan peduli halal dan haram. Padahal Islam mengatur agar kita dalam mengkonsumsi rizkinya Allah, dalam mengkonsumsi harta yang diberikan oleh Allah, pastikan yang kita konsumsi itu adalah perkara yang halal. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas wa antum ta'lamun. Quran yang menyatakan ini bahwa jangan sampai
kalian semua kata Allah memakan harta yang kalian emplok, kata orang Jawa, yang kalian embat, yang kalian makan, tapi diperoleh dengan cara yang batil. Salah satu cara yang batil itu adalah dengan rebutan warisan. Lalu bagaimana agar warisan itu tidak berebut? Maka mari kita lihat betapa Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-7 sudah menjelaskan begitu detail. Ya, saya memberikan satu tulisan yang cukup sederhana dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Allah menegaskan lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna. Nanti ayat selanjutnya juga lin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna. Itu adalah bukti bahwa setiap anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya itu mendapat jatah bagian warisan. Pak Ustadz, kalau yang mati duluan anaknya, kemudian anaknya punya harta, bagaimana posisi ayah dan ibunya? Di ayat selanjutnya yang panjang, ternyata kalau anaknya punya harta, dia belum menikah, punya bapak ibu, tidak punya saudara lain, ayah dan ibunya dapat bagian. Apakah semuanya otomatis? Enggak. Kenapa tidak? Karena Islam mengajarkan agar setiap pemeluknya tidak serakah. Demikian halnya ketika seorang ayah atau ibu yang meninggal, apakah otomatis anak-anaknya dapat semuanya? Otomatis dapat. Apakah semua? Belum tentu. Tergantung ada siapa saja. Kalau yang meninggal ayahnya, ibunya tetap dapat. Meskipun anak tetap dapat. Kalau yang meninggal ayahnya, ibunya dapat, anaknya dapat. Kalau yang meninggal ibunya, ayahnya dapat, anaknya dapat. Nah sekarang banyak ibunya meninggal atau ayahnya meninggal, anaknya masih ada. Karena anaknya dianggap udah masih ada orang tua, biarin kami yang kelola dulu. Padahal secara ilmu waris, kalau sudah ada yang meninggal harus segera dibagi. Kalau nggak dibagi kenapa Pak Ustadz? Ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Disinilah saya tulis nasibam mafrudo. Jadi bagian tentang warisan ini merupakan ketentuan yang sudah tidak boleh diutak-atik lagi. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terkait dengan waris? Ya dibagi, nggak ada yang lain. Bagaimana cara baginya? Tadi saya sampaikan, meskipun orang itu kaya raya, kalau sudah mati cek dulu punya hutang apa enggak. Sekarang banyak orang kaya tapi hutang di bank, bener apa enggak? Kelihatannya kaya, rumahnya mewah, mobilnya 10, punya bungalow, perusahaannya banyak, tapi ternyata di Mandiri ada sekian triliun, BNI sekian triliun, BRI sekian triliun misalnya. Ya itu dulu dibayar, jangan rebutan warisannya dulu. Ini banyak yang enggak ngaji, malah warisannya dulu yang direbut, utang orang tuanya ditinggalin. Akhirnya orang tuanya mangap-mangap di kuburan. Betul apa enggak? Giliran butuh doa anaknya, orang tuanya tidak dibacain Quran karena orang tuanya dulu enggak sempat mendidik anaknya. Anak yang dapat warisan cuman datang bawa bunga sama air. Setelah bawa bunga sama air disiram. Anaknya ada 10. Kalau bunga sama air disiram, kira-kira kelelep enggak yang di dalam kubur? Banjir. Maka punya anak sekolah, dipelajari Al-Quran, biar ngerti. Kenapa belajar Al-Quran? Karena dalam Al-Quran ada ketentuan kalau ada ahli waris dari seorang keluarga yang meninggal dunia, maka ketentuannya ada dalam surat An-Nisa ayat 11, ya, yang diawali dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain.
Ini yang rata-rata, kalau saya baca semua nanti saya tinggal ngaji Quran, nggak jadi ceramah. Saya akan jelaskan yang pokok dari ajaran Islam tentang ilmu waris. Apa ajaran pokok? Bahwa setiap dari kita ya yang menjadi anak atau orang tua pasti akan betul nggak? Ada nggak yang nggak mati? Siapa? Patung. Patung mati apa enggak? Berarti orang kalau merasa tidak mati, dia tak ubahnya seperti patung. Kalau selama manusia, Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Nah, kalau sudah mati, bagaimana urusannya kita sama Allah? Urusan ibadah terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau orang sudah mati, kalau sudah tewas, kalau sudah dikubur, kita sudah selesai. Tidak ada lagi ibadah, nggak ada lagi makan, nggak perlu lagi sholat. Namanya sudah Karena apa? Terputus semuanya kecuali 3 perkara yang masih akan terus terkait dengan diri kita. Meskipun kita sudah Apa? Yang pertama, sodaqotun jariyah. Kalaupun kita mati, kalau sodakonya banyak, beres. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Kita punya ilmu, kita amalkan. Kita ngaji, kita sebarkan. Terus dapat pahala. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Yang mau mendoakan orang tuanya. Itu kalau kaitannya ibadah. Tapi kalau kaitannya harta, bagaimana caranya? Ya ini kalau kaitannya harta. Kalau orang sudah mati, kalau dia punya anak, ya anaknya laki 1, perempuan 2, maka cara baginya lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat separuh dari harta yang ditinggalkan dari perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 50, berarti laki-laki 100. Loh, ndak adil dong. Kata siapa? Adil menurut siapa? Kalau menurut Allah justru yang adil begini. Kenapa kok sampai laki-laki dapat? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena tanggung jawab laki-laki jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau kemudian orang tua kami, keluarga kami termasuk laki-laki dan perempuannya sepakat ikhlas dibagi rata, boleh apa enggak? Jawabnya adalah boleh. Yang penting sudah sama-sama ikhlas. Loh, kan bagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Iya, itu ketentuan Allah. Karena laki-laki tanggung jawabnya berat. Tetapi karena kakaknya itu penuh kasih sayang, kasihan adiknya ekonominya masih lemah, ya sudah biar adil dibagi rata saja. Boleh apa enggak? Boleh. Dan itu ditetapkan dalam KUHP Perdata tentang hukum waris. Jadi tidak hanya Al-Quran yang membolehkan waris model seperti itu, tetapi Indonesia melalui KUHP kita, undang-undang kita, tepatnya pasal 830 juga membolehkan untuk kita membagi waris secara adil asal laki-laki yang punya hak lebih besar sudah ridho. Tahu ridho? Sudah ikhlas. Kalau nggak ikhlas, tetap kembali kepada model hukum waris dalam Islam. Apa sebabnya? Al-Quran di akhir ayat yang panjang itu ditulis faridatan minallah, bahwa ilmu waris itu adalah ketentuannya dari Allah. Kalau ketentuannya dari Allah, tidak boleh siapapun mengubah. Rasulullah saja nggak berani, apalagi kita. Pak Ustadz, saya nggak pakai waris-warisan. Ya sudah, siap-siap saja masuk neraka. Jadi Islam itu gampang, tapi jangan gampangin. Boleh kita bagi sama kalau sudah sama-sama ikhlas, tapi jangan dari awal saya nggak pakai waris Islam. Itu beda, meskipun hasilnya sama. Maka saya ingin mengatakan satu hadis dari Rasulullah,
beliau mengingatkan kalau sudah ada keluarga yang mati, segera tunaikan warisnya, biar tidak menjadi tanggungan dari si Mai. Rasulullah bersabda, ulhikul faraido bi ahliha fama bakia fahuwa li aula rajulin zakarin. Muttafaqun alaih. Ini yang meriwayatkan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Kalau sudah ada yang mati di antara keluarga kita, segeralah ditunaikan ahli warisnya. Jangan sampai kita memperlama gara-gara ingin nyolong. Diperpanjang, apalagi sampai dipersoalkan ke pengadilan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir adalah kenapa waris itu harus? Karena Islam punya konsep dalam maqasidus syariah ada hifdzul mal, bahwa harta itu adalah 5 dari salah satu 5 prinsip yang harus dijaga dalam Islam. Selain hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul nasl, menjaga keturunan. Ini harus diperhatikan. Makanya Islam mengatur detail, mulai dari tidak boleh kita menyakiti orang lain, tidak boleh kita makan harta orang lain, tidak boleh kita menyakiti agama dan keyakinan orang lain, sebagaimana kita tidak boleh disakiti keyakinan dan agama kita. Alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid atas paparannya. Dan memang harta yang kita miliki tidak akan bermanfaat jika tidak membawa keselamatan, tidak membawa keberkahan, dan tidak membawa kebaikan baik diri kita maupun kepada keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang Kiai Haji Nur Hayyid sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua.